Artinya bahwa bukan 1 ton tapi 1 mobil besar dari punya JNE, minimal 1 kontainer untuk dipendam ada lagi ini. Yang isinya apa? Yaitu beras. Beras yang ukuran 20 kilo dan terigu ya, yang ada di pendam sini yang kita dapatkan. Ya. Nah, beras itu masih ada yang utuh, masih ada yang karung haunya itu berarti dalam beras ditulis. Dalam beras itu ada tulisan bantuan presiden yang diinikan oleh Menteri Sosial. Kalau pernyataannya itu benar, tidak dibuat-buat, itu berarti beras rusak. Dan beras rusak itu memang tidak boleh dibagikan kepada masyarakat, karena Bapak Presiden pesan jangan memberikan kepada masyarakat yang kita sendiri nggak mau makan. Jadi memang kemudian yang diberikan beras premium. Nah, itu. Dan kita sangat korek memang, begitu tanda rusak tidak boleh dibagi. Ya, tapi sebenarnya ada hal yang jauh lebih menarik untuk dibahas jika dibandingkan dengan kasus Lukas NMB dan juga Luki Effendi. Nah, soal apakah itu? Yaitu soal adanya kasus dugaan korupsi bantuan sosial atau Bansos DKI Jakarta pada tahun 2020. Dan gak main-main, nilainya ini mencapai 2,85 triliun rupiah. Luar biasa kan? Coba bayangkan, besar sekali kan? Jadi kasus ini viral di media sosial Twitter setelah diangkat oleh seorang netizen yang bernama Rudy Valinka. Bahkan sampai hari ini total sudah ada lebih dari 4 juta netizen yang telah melihat cuitan tersebut. Dan seperti biasa ya, dengan mencuatnya temuan dugaan kasus korupsi Bansos ini, maka pendukung Anies Baswedan pun masih bungkam dan membisu. Padahal mereka sebelumnya sangat keras mengecam soal korupsi dana Bansos yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Tapi sekarang publik bisa menilai sendiri bagaimana sikap pendukung Anies Baswedan ketika melihat temuan dugaan kasus korupsi Bansos DKI Jakarta tahun 2020. Mereka pun tidak berkutik sama sekali. Geger temuan 1000 ton beras Bansos busuk, Anies kena semprot, uang rakyat raib ke tangan penyamun. Ali menjelaskan para pihak yang akan diperiksa diduga mengetahui rangkaian peristiwa perkara tersebut. Dengan begitu, dia menambahkan pemanggilan diperlukan agar perkara menjadi lebih terang serta dugaan perbuatan para tersangka dalam perkara ini. Dia mengatakan KPK saat ini masih melakukan penyidikan perkara dimaksud. Dia melanjutkan lembaga anti rasuah itu saat ini masih terus mengumpulkan bukti, baik keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti lain. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jawa pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pegiat media sosial John Sitorus menyoroti dugaan korupsi bantuan sosial atau Bansos milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 ketika masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Dia mengatakan temuan 1000 ton beras untuk bantuan sosial atau Bansos COVID-19 yang seharusnya diberikan kepada warga kini membusuk dan mulai berwarna kuning. Hal itu disampaikan John Sitorus dalam akun Twitter pribadinya pada Jumat 13 Januari 2023. Beras 1000 ton itu harusnya bisa memberi makan 1 juta warga Jakarta kala pandemi. Kala itu mereka sangat berharap bantuan pangan untuk bertahan hidup, ujar John Sitorus. Dia pun mendesak agar Anies Baswedan segera ditangkap. Tapi kini beras itu terbuang sia-sia, keringat petani jadi sampah, uang rakyat raib ke kantong penyamun. Tangkap Anies Baswedan, sambungnya. Sebelumnya, pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono tak mau banyak bicara soal munculnya dugaan korupsi bantuan sosial atau Bansos di era ex-Gubernur Anies Baswedan. Dia mengaku tak mengetahui secara pasti soal dugaan tersebut. Apalagi kata Heru, pengadaan Bansos untuk bantuan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 itu terjadi pada kisaran tahun 2020 sampai 2021. Ia sendiri baru menjabat pada 17 Oktober 2022 lalu. Ya, saya nggak tahu, itu kan lama, ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta Selasa.
Heru mengaku sejak awal menjabat sudah melakukan sinkronisasi data, salah satu tujuannya memperbaiki tata administrasi dan mencegah terjadinya korupsi. Saya di sini sudah 3-4 kali membahas mengenai data rekonsiliasi data, ucapnya. Kalau yang lalu-lalu kan saya nggak paham penggasnya. Sebelumnya, pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, tak mau banyak bicara soal munculnya dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos di era ex-Gubernur Anies Baswedan. Ia mengaku tak mengetahui secara pasti soal dugaan tersebut. Apalagi kata Heru, pengadaan bansos untuk bantuan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 itu terjadi pada kisaran tahun 2020 sampai 2021. Ia sendiri baru menjabat pada 17 Oktober 2022 lalu. Ya, saya nggak tahu, itu kan lama, ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta pada hari Selasa. Heru mengaku sejak awal menjabat sudah melakukan sinkronisasi data, salah satu tujuannya memperbaiki tata administrasi dan mencegah terjadinya korupsi. Saya di sini sudah 3-4 kali membahas mengenai data rekonsiliasi data, ucapnya. Kalau yang lalu-lalu kan saya nggak paham penggasnya.